berbakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa hari ini yang nggak masuk? Ridwan. Kenapa Mas Ridwan nggak masuk? Tidak tahu. Sebelum mulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelasnya siapa di sini? Saya. Mbak Angel ya? Ayo Mbak Angel disiapkan dulu teman-temannya untuk persiapan berdoa. Siap, dan berdoa. Mulai. Selesai. Udah ya, hari ini kita karena masuk hari pertama, kita itu buat dulu kesepakatan kelasnya kita, ya kan? Kesepakatan kelas itu fungsinya untuk biar nanti kamu kalau belajar ngerti aturan apa saja yang harus kita terapkan di kelas. Sebelum kita mulai, ya toh, pertama-tama dulu tadi pagi ada yang masuk sini terlambat apa enggak? Ada ya? Nggak ada yang masuk terlambat? Enggak. Ada yang pakai sepatu putih tadi sekolah? Enggak. Kalau pakai sepatu putih, kalau harus pakai sepatu putih itu nanti masuk ke aturan kelas. Aturan kelas boleh, aturan sekolah juga boleh. Kesepakatan kelas itu nanti yang kita buat boleh berdasarkan aturan yang ada di sekolah, boleh berdasarkan kita buat sendiri. Yang penting nanti Bu Endah sama anak-anak di sini sepakat biar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ada yang nggak setuju kira-kira kalau kita buat kesepakatan kelas? Semuanya setuju nggak? Setuju. Kenapa nggak setuju buat kesepakatan kelas? Ada yang bisa jawab? Ada yang nggak setuju? Kalau setujunya kenapa? Kenapa harus kita buat kesepakatan kelas? Mbak Angel, kenapa Mbak harus dibuat kesepakatan kelas? Kira-kira untuk apa? Biar nggak ada yang terlambat. Terus apa lagi? Biar mengerjakan tugas dengan baik. Ini Bu Enggar kasih dulu contoh-contoh kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Nanti dibaca dulu. Boleh perwakilan dari kalian, siapa yang mau ke depan membaca, atau dari tempat duduknya juga boleh, tapi sambil berdiri biar jelas. Dari belakang kelihatan? Dari depan? Buat ketok loh ya. Kalau belakang kelihatan berarti depan juga kelihatan. Coba Mbak Nisa dibacakan dulu yang di depan keyakinan kelas adalah itu, coba dibaca dulu Mbak. Sambil berdiri. Keyakinan kelas adalah merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran dengan tujuan agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan disiplin agar menciptakan suasana belajar yang nyaman. Paham belum tadi keterangannya? Berarti tujuan dari keyakinan kelas itu untuk apa? Kalau katanya udah paham, berarti tujuannya untuk apa? Agar pembelajaran terjadi dengan tertib. Yang harus PR dikerjakan, dikerjakan. Yang harus memakai seragam, kalau Senin Selasa merah hati, ya harus pakai merah hati. Contohnya kayak gitu ya. Terus karena ini udah paham, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Bisa dibacakan lagi, salah satu berdiri. Jangan genten. Mas Al, mana Mas Al? Dari situ kelihatan nggak? Maju. Dibaca di depan. Maju. Mana dia? Di depan. Ya, dibaca dulu. Contoh-contoh keyakinan kelas. Siswa-siswi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, saling menghormati kepada guru dan sesama teman, senang menjaga kerapian dan kebersihan kelas, ramah dengan guru dan teman, dan budaya senyum salam apa sopan dan santun.
Ya. Senang menolong teman yang kesusahan dan butuh bantuan. Hadir tepat waktu dengan seragam yang lengkap. Mendengarkan guru dan teman saat berbicara. Yang dibacakan Mas Al ini itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di kelas lain, yang ada di sekolah lain. Kita boleh menirunya salah satu atau beberapa. Yang penting nanti kalian itu sepakat dengan yang sudah disampaikan. Gitu. Jadi contoh ini nomor 1. Siswa-siswi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kira-kira ini nanti kalian setuju nggak dengan pendapat itu? Kenapa kalau sebelum dan sesudah belajar itu sebelum dan sesudah belajar harus berdoa dulu? Apa? Kenapa? Tujuannya apa? Ya, Bapak tidak harus belajar tidak berdoa sih. Nanti setelah belajar dia harus berdoa dulu, itu kenapa? Karena kita adalah manusia yang beriman. Berarti segala sesuatu kegiatan kita harus didasari dengan berdoa. Entah itu agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, segala sesuatunya harus kita landasi dengan berdoa. Salah satunya itu. Terus yang kedua, contoh kesepakatan di situ yang kedua, saling menghormati kepada guru dan sesama teman. Kira-kira kamu sepakat nggak kalau saling menghormati itu? Kenapa harus saling menghormati kepada guru, kepada teman itu kenapa? Kenapa harus saling menghormati nih? Anak guru menghormati kenapa? Kalau kenapa dengan sesama teman juga harus menghormati itu kira-kira kenapa? Kalau kamu bilang sepakat, itu kamu juga harus ngerti alasannya kenapa. Ada yang bisa jawab nggak? Putri nyapa Pun? Nyapa loh Put. Kamu harus menghormati Bu Endar, Bu Guru, Ibu Dika itu kenapa? Ada yang lain bisa jawab? Mbak Risa kenapa Pak? Karena kita harus sopan dan saling menghormati. Tidak boleh mengolok-olok teman, tidak boleh membuli teman. Karena kita semua itu sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Terus yang ketiga, senang menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Kelas kamu kalau kira-kira rapi, bersih itu nyaman nggak? Nyaman. Berarti senang ya kalau rapi, bersih itu senang ya. Meskipun sekarang kita pembelajarannya di rumah singgah, ya kan? Karena sekolah kita masih dalam proses rehab, tapi kita harus tetap menjaga rumah singgah ini dia tetap bersih. Membuang sampah pada tempatnya apa temannya? Tempatnya. Kemarin ada yang bilang gitu, membuang sampah itu pada temannya. Boleh enggak? Enggak. Kesepakatanmu membuang sampah itu kepada temannya atau tempatnya? Tempatnya. Temannya? Tempatnya. Kemarin ada yang bilang, Bu, buang sampah itu pada temannya aja gitu. Oke. Yang benar temannya apa tempatnya loh? Terus selanjutnya ramah dengan guru dan teman dan budayakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ini hampir sama dengan saling hormat. Kowe kira-kira nek duwe kanca mecucu, gak tahu guyu, ya toh. Gak tahu enak diajak ngobrol, itu seneng enggak toh? Nah, terus apa kamu punya teman sih gak tahu nyapa kamu? Udah teman tok. Habis itu baru teman tok gitu, gak ada sopan santunnya. Jadi kalau nek koncone itu boleh apa enggak? Nah, boleh. Berarti sepakat juga ya dengan ini ya. Terus selanjutnya senang menolong teman yang kesusahan dan butuh bantuan. Contohnya kegiatan ini apa? Contoh, temanmu enek seluruh di papan. Dan ternyata kamu nemenin dulu sampai dijemput orang tuanya. Itu baik nggak sih kegiatan seperti itu? Baik. Contoh lain apa selain itu? Kira-kira mengerjakan? Kalau mengerjakan saat kira-kira boleh nggak kerja sama? Boleh, asalkan itu pertanyaannya diskusi. Kalau dalam ulangan, ujian, ANBK tidak boleh. Tapi kalau dalam diskusi boleh nggak? Boleh. Kenapa kalau diskusi boleh kita nggak temannya?
Karena diskusi itu kerja kelompok. Jadi boleh kita bekerja sama dengan teman yang belum bisa nanti kita bantu. Tapi kalau untuk mengerjakan soal MBK, mengerjakan soal semester, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa itu nggak boleh? Karena tugas sendiri. Karena itu tugas individu atau tugas Mandiri. nilainya nanti akan kita masukkan ke nilai rapor. Ada kalanya kita harus kerjasama dengan teman, ada kalanya kita harus kerja sendiri. Karena apa? Manusia itu kan gini loh ya. Kami itu anak-anak dididik di sekolahan, dididik oleh bapak ibu guru, biar nanti suatu saat kalau kamu udah dewasa, udah gede, jadi manusia yang memanusiakan manusia. Kalau manusia itu kodratnya ada dua. Dia harus hidup bisa secara individu, dia juga harus bisa hidup secara sosial. Individu dalam artian, contoh, yang itu tanggung jawab kamu sendiri, tugas kamu untuk sholat, contohnya itu, tugas kamu untuk beribadah, tugas kamu untuk memilih agama kamu sayang, itu adalah individu, ya kan? Tugasmu belajar yang tekun atau milih enggak, itu individu kamu, pribadi kamu. Tapi kalau manusia sebagai makhluk sosial, artinya kamu berinteraksi dengan makhluk lain, berinteraksi dengan lingkungan. Nek ana kerja bakti ning desa, kalau kamu bisa ikut, ya berpartisipasi, ya melok bersih selokan, ya ikut bersih-bersih musola. Itu contoh kegiatan sosial. Selain itu apa kegiatan sosial lagi? Kita kemarin melakukan itu pada saat mau karnaval. Kira-kira itu kegiatan sosial enggak? Contohnya buat apa kemarin yang bareng-bareng di sini sama Bu Yuli, sama Bu Tika, sama Bu Bella, Bu Tia, itu buat apa itu? Buat ondel. Itu termasuk kegiatan sosial enggak? Kegiatan bareng-bareng enggak? Iya. Karena di situ kamu kerjasama, ya kan? Kerjasama itu hampir sama dengan diskusi. Boleh saling membantu. Ada yang bawa lem, ada yang bawa kertasnya, ada yang bawa gunting. Kita kerjasama bareng-bareng. Ya cepat selesai. Contoh lagi selain itu kegiatan yang boleh diskusi, boleh kerjasama apa? Selain buat ondel-ondel kemarin itu apa? Yang kemarin ikut pramuka? Ada permainan enggak? Permainnya apa saja? Yang kemarin ikut permainan di pramuka, nah itu kamu bisa kerja sendiri atau kelompok? Apa contohnya kegiatan yang kelompok? Yang ikut bola kira-kira bisa sendiri enggak? Bisa. Harus kerja sama. Apalagi selain itu? Ya estafet, karet. Bisa enggak kalau pelaku dewe, lo kira-kira lo yang menang apa lo yang kalah? Lo yang kalah. Kita harus kerja sama. Terus lagi hadir tepat waktu dengan seragam yang lengkap. Wes, contoh ini. Ibnu wis tekone dina Senene telat upacara, telat, enggak bawa topi, enggak pakai dasi, kira-kira itu boleh apa enggak? Boleh. Karena di sini sudah nanti kita buat kesepakatan harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwal pada saat hari itu. Terus bawahnya mendengarkan guru dan teman saat berbicara. Contoh, kalau di sini Bapak Ibu guru, misi kelas kamu, kasih pembelajaran, kamu semak apa enggak? Semak dulu. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, kalau ada yang ditanyakan, kesempatan seperti itu baru anak-anak baru ditanyakan. Apa ya? Punya gambaran tentang kesepakatan apa? Sudah punya kira-kira kesepakatan kamu? Saya tak tulis apa? Contoh ini, Karen. Mau nulis gini, kalau hari Senin harus menggunakan parfum yang baunya vanila, gitu. Kira-kira boleh nggak kalau kayak gitu? Nggak boleh. Bu arep kowe nganggo vanila, arep kowe gawe mawar, itu pribadi masing-masing. Kesepakatan itu kita buat untuk kepentingan bersama. Paham? Oke, lanjutnya tak kasih lagi slide selanjutnya masih dengan kesepakatan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama, berbeda bahasa. Nah, di situ contohnya gambarnya buram ya saya. Tapi masih kelihatan ya. Yang ini, yang paling ini hormat dengan guru.
Terus yang bawahnya sopan santun, saling menolong. Nanti kalau kesepakatan kelasnya sudah jadi, kita tempelkan di depan. Kita tempelkan di depan. Boleh sama dengan temannya, tapi harus di jarak. Kesepakatan kalian itu sesuai dengan hati kamu. Sing pengen mbok tulisno, yang nanti buat kita aturan di kelas kita biar enak. Saling melengkapi, saling tidak boleh menjatuhkan salah satu teman. Terus itu contohnya, saling membantu, ibadah tepat waktu, jujur dan dapat dipercaya, peduli, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, sopan santun. Kira-kira seperti ini ya kesepakatannya. Nanti sesuai dengan karepmu, hati kamu mau menuliskan apa, boleh setelah. Tak kasih dulu kertas post-it, nanti ditulis ini kalau sudah kita tempelkan di depan. Boleh nulis 2 kalimat, boleh nulis 3 kalimat. 1 kalimat boleh apa enggak? Boleh. Yang penting itu dari hati kamu sendiri. Udah cukup? Belakangnya belum Pak? Oh ya, silakan Pak. Oh, diterusin teman-teman. Oh, diterusin ke belakang Pak. Oh, mbak terusin ke belakang biar gue nggak capek-capek maksudmu. Iya. Depan udah? Sini belum? Wes, Udah? sing lagi ben. Ini enggak? Lagi berapa anak ini? 1, 2. Dua loh, 2. Sendiri-sendiri. Tulis ke kesepakatan kelas kok neng depan kelas kan. Dek ben kalau sedih tempel butika ya. Memakai seragam kopi kuwi lho. Kiki. Gila. Itu loh. Aku bilu. Ya. Udah mana loh, nanti tulis dulu. Kira-kira aku mau menuliskan apa? Tulis dulu, kita kasih waktu 15 menit. Belum nggak? Kok yang ditulis Sampai berapa? 1 boleh, 2 boleh. Contoh, harus menghormati sesama teman. Contoh lagi, berbicara dengan ya tertib sendiri tulis ketika dek bening depan kelasnya loh, anak di print ya loh. Kasih nama. Enggak usah. Pokoknya nulis nanti kalau sudah, memakai seragam. boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tidak boleh berkata kasar. Memakai seragam sesuai harinya orang kan. Apa Bu? Memakai seragam sesuai jadwal. Si gede. Kalau udah, harus disabarkan. Apa piket kelas? Datang tepat waktu. Boleh. Boleh. Kalau ada yang masih bingung, boleh angkat tangan. Ditanyakan. Gak usah masih bingung. Kok sendiri ditempel butika neng papak neng depan kalau nek gambare bu guru kalau. Boleh 2, boleh 1, salah, boleh Bu. 3. Gak usah dikasih nama, nanti baca bareng-bareng. Udah.
Sik. Nempelnya dewe apa? Ya sudah. Ya sudah, boleh ditempel di papan tulis nih kono. Kelet ini kono. Kelet aja. Nambah laser, enggak apa-apa. Tulis no. Enggak kelet. Ditutup kayaknya tutup ya, Mbak? Biasanya ada tutupnya gitu kan. Iya. Oh enggak kelihatan. Masa sampai. Lagi apa miring ya? Enggak bisa kelihatan. Bisa kamu. Sini. Tulis lagi di Wale nek mau nulis. Masih punya kertas apa enggak? Aldi, cek duwe kertas Pak. Ini, tak kasih lagi. Kok iki entuk sendirian aku? Tulis di sini. Oh, oke. Banyak sing entuk warna ngene iki, Mbak. Yang enggak kelas yang lihat minta lagi enggak apa-apa. Kualik saloke. Udah semuanya? Udah belum? Oh iya. Kertasnya lagi. Kalau butuh kertas lagi kesini minta Bu Enggar. Sudah? Mana sudah? Dimas? Sudah. Yang belum? Aldi nulis dulu. Aldi sudah? Haika? Oke. Stop kekerasan, sopan dan santun. Oke. Kesepakatan yang sudah kalian tulis dibacakan Bu Enggar satu-satu ya. Atau ada yang mau maju ke depan bantuin Bu Enggar baca? Boleh. Siapa? Karen? Mbak Usna? Mau coket. Bella. Ayo. Nyapa loh dari sini Bella. Ayo Dah. dulu. Bella sini. Dari sini dulu deh, bacanan deh. Apa itu? Membantu teman yang sedang kesulitan. Terus apa lagi? Bawahnya apa? Saling menghormati dan menghargai teman. Berbicara dengan sopan. Saling menyayangi sesama teman. Ya. Disiplin dan tepat waktu, saling menghormati. Ya. Tidak boleh berkata kasar, harus saling menolong menolong. Ya. Harus menghormati. Ya, ganti dulu. Ganti yang lain yang baca. Keterampilan anak laki-laki tadi baru A ya? Ya. Laki di depan. Haikal. Baca Le, ke depan Le. Dari sini. Tidak berbicara kotor.
Tidak boleh berkata kasar. Ibadah tepat waktu. Memakai sepatu hitam. Datang tepat waktu. Menghormati teman yang berbicara. Saling menolong. Berbicara dengan sopan. Saling menghormati teman. Sopan dan santun. Ya. Bilang udah dibaca? Ayo baca dulu. Harus berbicara dengan sopan, menghormati guru, Ini harus membantu teman, harus mengerjakan tugas, harus menghormati guru dan teman, harus saling menolong, sopan dan santun, tidak boleh berbicara kotor. masih ada lagi yang mau baca ke depan? Ganti teman yang lain. Khairul Bu, Khairul. Khairul dia Bu. Ayo Khairul. Bakal ketemu lagi. Ayo dari sini ya. Sudah dibacakan semua sama teman-teman kamu. Berarti nomor 1 kira-kira yang paling banyak nanti yang apa? Saling menghormati kepada guru dan teman. Terus dulu ke depan. Baca. Nanti gitu ya. Terus nomor 1 menghormati guru dan teman. Dan sesama teman. Ya, nomor 2 kesepakatannya apa lagi? Yang paling banyak di sini berbicara dengan sopan. Berarti nih bengak-bengok nyanyi tak geleme tak banter-banter itu kira-kira boleh apa enggak berarti? Yang mulai di depan lagi sama. Iya dulu. Sama depan. Berbicara dengan sopan dan berbicara dengan sopan dan nomor 3 ini yang paling banyak itu ibadah tepat waktu. Bener ini. Bagus nah. Ibadah tepat waktu. Berarti kalau ada program di sekolah nanti mulai berjalan sholat duha, berarti kamu juga harus ikut sholat duha. Kecuali yang berhalangan. Kalau nanti
mau pulang harus ada sholat zuhur dulu, dari pagian juga harus sholat. Gitu ya. Ibadah 4 waktu. Terus nomor 4 yang paling banyak di sini ini saling menyayangi sesama teman. Menyayangi dengan hormat itu beda apa enggak? Beda ya. Kalau menyayangi itu kalau menyayangi itu dengan menghormati beda. Menyayangi itu nek kanca musim kesusahan ngono kamu bantu. Kalau menghormati gak mengejek, itu menghormati. Ke depan ya nulis ya. Saling menyayangi sesama teman. Ngelok-ngelokne kancane rambutnya ndek, gak tau adus itu boleh enggak? Itu masuk membuli apa enggak? Kira-kira membuli boleh enggak? Berarti masuk ya. Sepakat kita itu masuk ya. Tulis ke depan dulu Mbak Nisa. Nomor 4. Saling menyayangi sesama teman. Tidak boleh bullying. Tidak boleh membuli gitu ya. Saling menyayangi teman atau dalam tulisan nggak ada atau tidak boleh membuli. Terus apa lagi? Baru 4. Yang belum yang di sini ada ditulis tapi belum gue kasih sebutkan apa? Nah, ini stop kekerasan. Stop kekerasan itu sama dengan tidak boleh membuli ya. Membuli itu boleh membuli secara lesan, lesan ini ngeloni atau pakai tangan atau pakai kekerasan, pakai tangan lagi, nggak ada konconin itu nggak boleh, ya kan? Itu termasuk kekerasan apa enggak? Jika ada konconin sampai guling itu boleh enggak? Enggak boleh. Dan itu masuk ke kegiatan membuli dan itu tidak boleh. Terus apa lagi? Memakai seragam sesuai jadwal. Ini belum ditulis. Nomor 5. Ke depan. Pak. Tulis dulu. Memakai seragam sesuai jadwal. Nomor 5. Ya. Terus tadi ada yang nuliskan mengerjakan tugas kita ada enggak? Ada ya? Kok Bu Enggar belum menemukan ya? Oh ini harus membantu teman, harus mengerjakan tugas. Oke, yang belum ditulis berarti yang mengerjakan tugas ya? Tulis dulu ke depan. Saya Mbak Jenny yang kalem sekali. Tuliskan ini Mbak. Nggak tahu ini yang nulis siapa kan ditulis. Ini loh. Harus mengerjakan tugas. Tulis aja gini. Mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Jadwal matematika ya garap tugas matematika. Gitu ya. Jadwalnya IPAS ya garap IPAS. Engko jadwalnya IPAS sebab garap matematika. Mengerjakan tugas sesuai jadwalnya. Dibacakan, ini kesepakatan kelas kita ada 6 kalimat, ada 6 kesepakatan yang sudah kita sepakati. Artinya kita harus menjalankan ini kesepakatan dari nomor 1 sampai nomor 6. Dibaca dulu semuanya nomor 1 sampai nomor 6 ke depan yang keras. Kesepakatan kelas dibaca nomor 1 sampai dengan nomor 6.
Udah dibaca kesepakatan kelas 1 itu. Kesepakatan kelas 1. Ya. Menghormati guru dan sesama teman. 2. Berbicara dengan sopan dan santun. 3. Ibadah tepat waktu. 4. Saling menyayangi teman atau tidak boleh membuli. 5. Memakai seragam sesuai jadwal. 6. Mengerjakan tugas sesuai jadwalnya. Sudah? Ada yang mau nambahin di sini? Atau kesepakatan kelas kita cukup nomor 1 sampai nomor 6 ini? Kira-kira gimana aja? Sudah sepakat kah? Kesepakatan yang pertama apa? Dibaca bareng-bareng? Yang kedua? Yang ketiga? Dari nomor 1 sampai nomor 6 ini ada yang mau ditambahi atau ada yang mau dikurangi? Ada enggak? Memakai sepatu. Oke. Karena kesepakatan kelas kita sudah jadi nomor 1 sampai nomor 6. Kalau ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, kira-kira ada tindak lanjut apa enggak? Contoh, Mbak Angel ini jelalak no, jadi tanya ini kawan. Terus budale yo wawan gara-gara tugas sesuai jadwalnya. Itu nanti kita kasih tindak lanjut apa enggak? Apa kira-kira nanti? Dihukum. Kesepakatannya apa? Nek anak sih orang mengerjakan tugas itu kira-kira harus kita apakan? Dihukum. Jangan hukuman pakai musik itu tidak boleh. Kira-kira harus apa Mbak Angel yang dilakukan kira-kira? Ojo mbok melayu-layu di lapangan itu termasuk hukuman. Hukuman itu kalau nggak kesalahannya fatal jangan diberikan. Apa kira-kira? Menulis ya. Menulis kata minta maaf berapa kali? 10 kali. Tapi juga harus tetap mengerjakan tugas. Sepakat gitu ya. Kalau ada anak yang waktunya ibadah sholat zuhur, tapi alasannya lapar, ngorosek ning nganti, kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau coba hukumannya apa kira-kira? Oh jadi sayang malah tetap belum sholat bisa. Kira-kira apa? Kita panggil sebagai ya. Dipanggil Bu Enggar. Hafalan surat pendek. Kenapa nggak mau sholat? Setelah kita tanyakan kita nunggu si yang nggak sholat ini sampai dia nanti mau sholat. Gitu ya? Terus apa lagi? Saling menyayangi teman dan tidak boleh membuli. Ada di sini muridnya Bu Enggar yang masih suka membuli teman-temanmu? Ya. Ada yang bully orang aja? Siapa? Dimas. Siapa? Dimas. Nggak boleh. Siapa nih kalau Dimas? Orang. Saya dari muridmu. Nggih. Boleh ya? Aldian Bu, kayaknya kalau ini. Ini kok belum ditulis saja? Memakai seragam sesuai jadwalnya. Berarti sepakat kita ada 6 kesepakatan kelas. Kalau ada yang melanggar nanti dipanggil sama Bu Enggar gitu ya. Nanti kita kalau ada yang melanggar kita tanyakan mau jadi apa, karepe piye, mau sekolah atau enggak gitu ya. Oke. Sudah sepakat ini? Nah, untuk menutup ini kesepakatan kelas kita udah jadi. Kita enggak nyanyi yang itu kan? Nyanyi lagu kami membeli di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Apa enggak itu? Coba diulangi lagi ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada lawan, tak ada lawan. Semua sayangi teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayangi teman. Tidak ejek-ejekan, tidak
tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayangi teman. Ya, sampai di sini kesepakatan kelas kita udah jadi. Tugasnya selanjutnya kamu nanti buat gambar di rumah, gitu. Gambar di rumah yang kamu boleh hiasi pakai awan, gambar awan atau gambar hewan kesukaan kamu dari nomor 1 sampai nomor 6. Besok kita tempelkan di papan tulis. Sepakat seperti itu? Sepakat? Harus mengerjakan tugas kan? Udah ya? Udah? Sampai di sini dulu kesepakatan kelas kita kalau sudah di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut tangan. Gimana kabarnya hari ini, Karen? Suka nggak ikut kemah? Suka nggak? Kenapa suka ikut kemah? Seru gitu ya? Sama teman-temannya seru gitu ya? Suka nggak kira-kira ikut kemah? Selain seru apa? Oh, sama ikut lomba. Nanti suka dengan permainan. Tapi kenapa tadi siang kok marah-marah sama teman-temannya, kenapa? Diajak-ajak teman kamu ya? Nah, kamu naruhnya di mana loh? Akhirnya tetap diajak karena cepet-cepet ya tadi ya untuk permainan ya. Tapi tadi ya loh, Mbak Karen sampai ngomong-ngomong kasar sama teman-temannya loh. Kira-kira boleh nggak kalau ngomong kasar sama temannya gitu? Karena keyakinan kelas kita kan kita harus saling sopan santun, menghormati gitu ya. Berarti kan nggak boleh ngomong kasar. Kenapa tadi kok ngomong kasar? Oh, diinjek-injek temennya. Terus kamu marah gitu. Padahal teman-temannya kan udah minta maaf. Nggak terima. Meskipun teman-temannya udah minta maaf, nggak terima. Terus gini, nanti kalau teman-temannya udah minta maaf terus sepatunya Mbak Karen itu dibersihkan, itu masih marah apa enggak? Nggak marah ya. Nanti teman-temannya biar bantu bersihin sepatunya Mbak Karen ya. Dari sini nggak boleh marah-marah ya. Kira-kira kalau marah-marah sama temen itu boleh apa enggak? Nggak boleh. Ngomong kasar itu boleh apa enggak? Nah, lain kali berarti nggak boleh diulangi ya. Harus baik sama temennya ya. Sepakat ya. Boleh kembali ke sore Mbak Siva. Sore Bu. Apa kabar Mbak Siva? Alhamdulillah baik. Gimana? Senang nggak ikut kemahan hari ini? Senang. Tapi kemarin Mbak Siva ya mengajak Mbak Nisa ya. Iya. Kenapa? Kok nggak suka sama Mbak Nisa kenapa? Karena Mbak Nisa itu kalau tiap ada kegiatan kelas selalu dipilih. Loh, kan nggak apa-apa sebenarnya dipilih. Mbak Siva kan juga dipilih. Kenapa nggak suka sama Nisa loh? Kan Nisa anaknya baik juga. Mbak Nisa baik, Mbak Siva juga baik. Kenapa harus diejek-ejek? Kalau sebabnya hilang nggak boleh ikut belajar. Seharusnya itu kalau scarfnya temennya hilang kan dibantu dicarikan, bukan malah diejek-ejek. Karena saya ingin mengikuti belajar Bu. Oh, maksudnya Mbak Siva yang ikut draper Mbak Siva, Iya. bukan Mbak Anissa. Iya. Terus tadi kalau lihat Mbak Anissa nangis kayak tadi suka apa enggak? Kasihan apa enggak? Kasihan. Kira-kira Mbak Siva tahu nggak kesepakatan kelas kita seperti apa? Kan di kelas ada, kenapa nggak dibaca? Lupa Bu. Kesepakatan kelas kita salah satunya harus saling menyayangi, menghormati teman, saling empati. Kalau ngajak Mbak Anissa kayak gitu kira-kira menyayangi apa enggak? Merasa kasihan nggak kalau lihat Mbak Anissa nangis gitu?
Seharusnya tindakannya Mbak Sita gimana kalau ada sesuatu barang temennya hilang itu seharusnya mengejek atau malah membantu mencarikan? Membantu mencarikan. Nanti lain kali nggak boleh seperti itu ya. Udah, nanti setelah ini minta maaf sama Mbak Nisa, mau habis ini nanti satu regu harus kompak lagi, harus kerja sama lagi ya. Nggak boleh saling ngejek-ngejekan, nggak boleh berantem. Sudah paham? Oke, monggo kembali. Perkenalkan, nama saya adalah Karen. Saya kemarin sudah melakukan segitiga instruksi sudah bersama Bu Enggar. Saya sudah mengerti kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan berkata kasar lagi. Saya akan menghormati teman-teman saya dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Sufa. Kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi bersama dengan Bu Enggar. Saya sudah mengerti kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengejek teman-teman saya lagi. Saya akan sopan dan menghormati teman-teman saya dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak Ibu Guru, hari ini saya mengganggu waktunya sebentar untuk menyampaikan pembahasan saya selama di CGP modul 1.4 terkait penerapan budaya positif. Hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita diizinkan untuk bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Galuh 3, terima kasih atas waktunya. Langsung mawon saya paparkan hasil rangkuman saya selama mengikuti CGP modul 1.4. Berikut adalah penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terus ada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara untuk mengontrol diri kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsik anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan ke murid yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ditumbuhkan dari dalam diri siswa, bukan dari lingkungan eksternal ataupun dari guru, tapi benar-benar yang tumbuhnya dari diri siswa sendiri. Selanjutnya ada teori kontrol. Di sini masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini ada 3 teori kontrol tersebut. Kita mengarahkan ke siswa itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi tidak terpengaruh karena contoh setiap pagi anak-anak kelas 4 itu bersalaman, sopan santun gitu ya. Itu ditimbulkan memang dari dirinya sendiri, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghargaan dari guru, bukan hanya sekedar biar dia mendapatkan pujian. Tapi kita berusaha murid untuk murid itu benar-benar ini loh, karakter saya sopan santun seperti itu. Lanjutnya kita ini. Nah, kalau yang motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi yang sudah kami jelaskan di depan, bahwa motivasi eksternal itu motivasi yang dipengaruhi oleh orang lain, biar dia nggak dapat hukuman, biar dia dikatakan baik dengan orang lain, seperti itu. Tapi karena kita ini ingin menciptakan karakter siswa yang benar-benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita berusaha untuk memotivasi siswa itu sesuai dengan motivasi internalnya, bukan motivasi eksternal. Motivasi internal di sini
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan yang mereka percayai. Terus ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau sebagai penghukum itu contoh sidik-sidik murid dihukum fisik, entah itu fisik, verbal atau non verbal, itu tidak sebisa mungkin tidak kita terapkan ke anak-anak. Terus yang kedua membuat mereka merasa bersalah. Contoh, ada anak yang nggak kerjakan PR, terus kita gini, kamu tuh kenapa? Kok nggak pernah kerjakan PR? Kok nggak kasih hari sama Bu Dela, namanya gitu. Bu Dela udah nerangkan, tapi kamu malah nggak mengerjakan. Itu membuat murid merasa bersalah. Boleh, tapi sebisa mungkin juga kita hindari. Karena nanti kalau anak itu merasa bersalah, jangan-jangan nanti mentalnya juga kena. Itu yang perlu kita perhatikan. Terus sebagai teman, kalau sebagai teman kita itu care kayak tadi pada saat imunisasi tadi, ya kita care dengan murid, kesakitan apa enggak, butuh apa, kita rangkul dia pada saat takut, itu kita sebagai teman. Terus yang keempat sebagai pemantau. Pemantau di sini kita lebih mantau siswa, gitu. Tingkah lakunya seperti apa, karakternya seperti apa. Tapi yang paling kita arahkan untuk diri kita sendiri itu adalah sebagai manajer. Guru diarahkan untuk mengambil posisi manajer karena mengarah pada restitusi. Dalam hal ini guru berbuat sesuatu dengan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, karena kita itu sebagai pendidik, tentunya nanti arahan kita tetap sebagai manajer. Jadi bisa mengontrol siswa, juga bisa mengontrol diri sendiri. Bisa mengajak siswa untuk melakukan pembetulan, melakukan pertanggungjawaban pada saat dia nggak mengerjakan tugas. Bukan berarti dihukum, tapi dikasih pengertian dulu kenapa nggak mengerjakan tugas, tujuannya apa. Setelah tahu alasannya, baru kita nanti pendekatan di situ fungsinya untuk tadi memunculkan motivasi intrinsik siswa. Jadi biar siswa itu timbul dari dirinya sendiri bahwa belajar itu penting, seperti itu, ya. Terus selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saya kira semua bapak ibu guru sudah membuat. Keyakinan kelas itu boleh kita adopsi dari aturan kelas, kemudian kita simpelkan lagi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini bahasanya yang lebih luas, lebih universal, biar murid itu enak memahami. Kira-kira ada pertanyaan bapak ibu terkait pemaparan saya hari ini? Cukup 2, 3, Bu Dela, Pak Slamet. Gak ada ya. Jadi matur suwun, terima kasih pemaparan saya hari ini. Atas waktunya matur suwun sangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.